Oke, adik-adik, mohon maaf sebelumnya kami kemarin tanggal 27 Juli, ketika kita TM biologi ada sedikit trouble dengan sistem. Jadi kita memberikan kesempatan kepada kalian, bagi yang belum bergabung untuk bisa bergabung di kesempatan TM kali ini. Tapi jangan lupa, pada kesempatan ini juga, TM hari ini juga akan kita record dan nantinya akan kita share juga ke YouTube. Jadi untuk kalian yang ingin bertanya, manfaatkan waktunya, nanti pada sesi pertanyaan, dan untuk teman-teman kalian yang belum bisa bergabung, mungkin ada kegiatan di sekolahnya, nanti kami juga akan men-share videonya melalui YouTube Puspresnas. Ya, sekali lagi, video record pada hari ini, TM hari ini akan kita share di YouTube Puspresnas. Paling lambat nanti malam atau besok pagi kalian bisa lihat di YouTube-nya Puspresnas kalau kalian kurang jelas. Tapi kalau memang ingin kalian bertanya langsung ke narasumber kita, yaitu tim pembina kita, Bapak Titis Setio Budi, bisa langsung dilakukan pada Zoom pagi hari ini, ya. Oke, disiapkan kertas tulisnya, Dek? Sudah? Sudah ya? Oke, boleh dibawa snack atau makanannya yang kiranya sambil mendengarkan. Jelas ya suaranya? Jelas nggak? Jelas, Bu. Jelas, oke. Baik, kita tunggu 5 menit lagi ya, teman-temannya akan bergabung ya. Sambil Pak Titis mempersiapkan materinya. Baik, adik-adik, sambil menunggu teman-teman kalian bergabung, ini beberapa sudah ada di link kita. Kita mulai aja ya, untuk mempersingkat waktu nanti sambil saya infokan untuk sesi pertanyaannya setelah narasumber kita bertanya. Oke? Untuk sementara kita mute dulu untuk suara adik-adik kecuali narasumber kita Bapak Titis Setio Budi. Silakan Pak Titis. Oke, selamat pagi semua. Nah, jadi untuk teknik meeting kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengakses dan syarat-syarat untuk adik-adik semua bisa mengakses soal nanti di KSNP. Saya izin untuk share screen. Oke, nah langsung saja saya ingin menjelaskan nanti untuk teman-teman semua yang sudah bisa login. Jadi sudah mestinya teman-teman itu sudah login menggunakan username dan password yang sudah diperbarui. Nah, saya ingin mengingatkan untuk teman-teman semua, untuk bagi yang belum mengupdate email pribadi, jadi kalau misalnya emailnya masih nisn@puspresnas.id, itu harus segera diupdate secepat mungkin. Oke, jadi itu untuk antisipasi, misalnya kalau teman-teman di sini lupa password, nah itu untuk nanti update passwordnya bisa lewat email pribadi. Dan juga email pribadi di situ harus email yang masih aktif. Nah, oke, saya akan langsung mulai ya. Jadi kalau misalnya teman-teman semua sudah bisa login, nah nanti pada halaman beranda akan langsung terlihat kurang lebih tampilan seperti ini. Jadi nanti akan ada 3 topik awal, ada pengumuman, surat pernyataan, dan pengumpulan fakta integritas. Nah, sudah saya cek untuk pengumpulan fakta integritas sudah 1.000 orang lebih, jadi kurang lebih masih ada 500 orang yang masih belum mengumpulkan fakta integritas. Nah, ini untuk yang kedua, surat yang pernyataan integritas ini, itu adalah tempat untuk mendownload, sedangkan yang bawahnya itu adalah untuk mengupload. Jadi untuk upload-nya pun itu juga tolong diperhatikan fakta integritasnya harus benar-benar lengkap dan juga disertai dengan surat izin dari orang tua. Jadi kedua surat tersebut itu merupakan syarat, bisa dibilang syarat yang sangat wajib, sehingga nanti teman-teman bisa mengikuti uji coba kedua, soal uji coba kedua, dan juga untuk mengikuti KSNP tanggal 10 nanti. Nah, nanti kemudian di bagian bawahnya akan ada uraian cara pengerjaan soal dan juga saran-saran yang mestinya harus dilakukan oleh adik-adik semua. Misal contoh, gunakan laptop yang bisa bertahan hingga 3 jam dan seterusnya gitu. Jadi nanti di halaman depan itu juga sudah ada instruksi-instruksi umum dan juga instruksi pengerjaan soal. Nah, untuk KSNP daring tahun ini, untuk format soalnya akan sebenarnya bisa dibilang sama persis dengan OSP pada tahun-tahun sebelumnya, yaitu terdapat 50 soal
yang mana 50 soal tersebut akan beranak memiliki 4 pernyataan yang harus dinyatakan benar atau salah. Waktu pengerjaannya itu adalah sama, yaitu 3 jam. Oke. Nah, kalau nanti untuk sebelum bisa mengerjakan, jadi tadi sebenarnya ada dua syarat. Syarat pertama adalah fakta integritas tadi yang harus diupload. Syarat kedua adalah harus mengganti email yang ada di akun teman-teman semua menjadi email pribadi. Jadi email nisn@puspresnas.id itu sudah tidak berlaku dan harus diganti dengan email pribadi. Dan saya ingatkan sekali lagi, email pribadinya harus masih aktif. Jadi jangan sampai teman-teman memakai email yang teman-teman sendiri passwordnya lupa. Itu cukup berbahaya, dan kalau bisa jangan sampai digunakan yang seperti itu. Jadi harus email yang masih aktif. Oke ya. Jadi kalau misalnya dua syarat tersebut sudah terpenuhi, nanti akan muncul menu pengerjaan simulasi KSNP 2020. Nah, itu bisa diklik. Nah, untuk percobaan sudah di-set bisa dikerjakan sebanyak 5 kali. Oke, dengan waktu pengerjaan masing-masing 1 jam. Soal yang digunakan pun sebenarnya juga soal yang merupakan soal dummy. Nah, tapi nanti untuk KSNP yang sebenarnya itu ada 50 soal, pengerjaan 3 jam, dan hanya bisa dicoba sebanyak 1 kali. Jadi, pastikan untuk baterai dan koneksi sekaligus gadgetnya itu bisa bertahan minimal 3 jam untuk pengerjaan nanti tanggal 10. Nah, kalau misalnya ada diskoneksi atau mungkin ada gadget mati, dan semoga itu tidak terjadi, itu sebenarnya ada mekanisme untuk mengakses kembali soalnya. Tapi usahakan itu tidak terjadi. Kenapa? Karena nanti ketika itu terjadi, misal nih, gadget saya mati setengah jam. Nah, waktu setengah jam itu tetap akan berjalan. Jadi teman-teman akan kehilangan waktu setengah jam itu untuk mengerjakan. Oke, jadi benar-benar pastikan jaringan, gadget, baterai, dan segala yang berhubungan dengan tes pada hari H, nanti itu bisa bertahan minimal 3 jam. Oke, saya akan mulai. Nanti jadi kalau misalnya sudah klik bagian simulasi, nanti akan muncul ya. Oke, jadi nanti akan muncul tampilan seperti ini. Jadi ada beberapa fitur. Yang pertama yang jelas ada uraian soal, kemudian di bagian kanan ada indeks. Nah, indeks di sini akan tertulis I 1 2 3 4 diselingi I dan seterusnya. I itu sebenarnya menunjukkan uraian soal. Nah, kemudian 1 2 3 4 itu pada OSP yang luring itu sebenarnya mewakili soal nomor 1A, 1B sampai 1D. Jadi nanti untuk KSNP tanggal 10, kalian akan menghadapi ada 200 soal. Oke, jadi tertampil di sini 200 soal, tetapi sebenarnya itu adalah soal nomor 1A sampai 50D. Oke. Nah, kemudian indeks ini bisa kita klik dimanapun kita ingin. Jadi misal nih, saya tidak pengen mengerjakan nomor 1 karena itu adalah soal Biselmo. Nah, saya pengen loncat langsung ke genetika misal. Kalian bisa langsung misal klik nomor 25. Oke. Nah, nanti dia akan langsung bisa dikerjakan nomor 25. Nah, untuk pengerjaannya, itu kalian bisa mengerjakan soal manapun, kapanpun, selama waktu masih ada. Oke. Nah, kemudian, dalam satu halaman soal, itu hanya akan ada satu kasus soal. Jadi hanya akan ada nomor 1, 2, 3, 4. Oke. Nah, nanti di bagian paling bawah, di nomor 4 akan ada tombol next page atau halaman berikutnya. Nah, itu akan terus ada sampai nanti kalian mencapai soal terakhir. Nah, di soal terakhir, itu nanti akan ada tombol finish attempt atau selesaikan percobaan. Nah, ketika ini diklik, nah, nanti akan ada tampilan kurang lebih demikian. Jadi di sini merupakan suatu ringkasan yang menunjukkan apakah teman-teman di sini sudah mengerjakan soal atau belum. Atau bisa juga ada fitur berupa penandaan soal. Jadi misalnya di sini ada tanda bendera. Tanda bendera itu bisa dipakai kalau misalnya teman-teman ragu-ragu dalam mengerjakan soal. Oke. Nah, yang perlu diingat adalah tanda bendera ini itu baik
itu soal yang sudah dikerjakan maupun soal yang belum dikerjakan, tanda bendera itu sebenarnya tidak berpengaruh apa-apa. Itu hanya sebagai tanda. Jadi kalau misalnya pada KSNP daring, pada KSNP luring, itu sama saja teman-teman di sini melingkari soal yang belum yakin. Jadi tidak ada, kalau misalnya ketika di submit ternyata benderanya masih ada 10 gitu. Nah itu tidak masalah. Oke, jadi jangan khawatirkan bendera itu hanya untuk penandaan bahwa soal tersebut masih teman-teman belum yakin gitu. Oke, nah nanti kalau misalnya ada soal yang belum dijawab, misal di sini not yet answered. Nah itu teman-teman masih bisa kembali ke soal dengan memencet return to attempt. Nah, tapi selama waktu masih ada. Apabila waktu masih ada, sebisa mungkin keadaan sudah mengerjakan semua, sebisa mungkin tekan tombol submit all and finish. Nanti akan muncul tampilan seperti ini. Submit all and finish itu akan otomatis terkumpulkan dan tugas teman-teman di sini sudah selesai. Nah, kemudian ada banyak pertanyaan. Kalau misalnya waktu habis sebelum bisa menekan submit all and finish, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah jawaban teman-teman yang sudah ada di lembar soal itu sudah tersimpan. Tapi untuk menghindari satu dan lain hal, kalau misalnya masih ada waktu, jangan biarkan waktu itu habis dan tekan saja submit all and finish. Oke, nah kemudian akan dirahasiakan terlebih dahulu. Jadi teman-teman nanti ketika submit all and finish kok nggak muncul nilainya gitu. Nah itu nilainya sudah ada, sudah terekam. Nah, tetapi memang nanti akan baru akan diumumkan siapa yang akan lolos kemudian hari. Jadi memang nilai itu tidak akan dipublikasikan pada saat itu juga. Oke, mungkin itu dari saya untuk penjelasannya. Kurang lebihnya mohon maaf, saya kembalikan ke Ibu selaku host. Oke, adik-adik bisa dengar semua ya? Oke, kita akan buka sesi pertanyaan. Yang pertama, kita akan memberikan kesempatan 3 orang. Silakan memberikan reaction di bagian bawah, ada gambar reaction untuk memberikan tanda kalau kalian ingin bertanya. Ya, silakan. Atau kalau yang tidak paham boleh melambaikan tangannya, kita sambil lihat di video ini siapa yang mau bertanya nanti saya buka. Lambaikan tangannya begini atau di reaction yang mau bertanya. Ada? Atau boleh kalian sudah tidak di-unmute, silakan. Yang mau bertanya langsung. Ini siapa nih, kok guru ya? Oh ini guru sih Android. Ini guru nih, Mbak. Android aja ya. Ada yang mau bertanya adik-adik? Silakan. Saya, Kak. Iya, siapa namanya? Ajeng Aisyah. Namanya siapa? Aisyah, oke. Aisyah nomor berapa sih? Bentar. Aisyah bisa dibuka videonya? Bentar. Aku remove ya, mohon maaf ini. Adik-adik yang mau bertanya dibuka ya videonya ya. Oke, silahkan Ajeng Aisyah. Enggak. Halo, Kak. Ya, silakan. Saya izin bertanya. Waktu itu saya sudah upload surat fakta integritas, tapi diketik ada yang bilang harus ditulis tangan. Bagaimana ya? Apa saya harus upload ulang?
Ya, Ya, lebih baik upload ulang kalau bisa dalam bentuk PDF ya. Jadi biar lebih mudah untuk nanti diperiksa. Karena kalau misalnya diketik, nanti kalau misalnya ketika dibuka diperiksa, bisa saja nanti ada kemungkinan tidak sengaja teredit dan selain sebagainya gitu, atau ada yang terhapus. Gitu. Jadi kalau bisa dalam bentuk PDF. Jadi setelah di print yang form kosongnya itu diisi, kalau bisa ditulis tangan, semua ditulis tangan, kemudian ditanda tangan menggunakan materai sesuai kebutuhan. Nah setelah itu di scan. Jadi bisa di-scan, sebenarnya bisa di-scan, bisa difoto, yang penting jelas, dan dikonversi menjadi format PDF. Jadi masih ada kan di sini waktu, jadi bagi yang masih fakta integritasnya masih dalam bentuk format Word, atau lain sebagainya, jadi kalau bisa dibikin formatnya itu PDF, dan jangan lupa ada 2 surat ya, Ya, Kak. ada fakta integritas dan surat izin orang tua. Terima kasih. Oke. Oke. Silakan yang mau bertanya. Kalau yang tidak pakai video, kalau mau bertanya boleh dihidupkan videonya. Ini siapa nih? Sorry. Andi, ya Andi silakan 0038 39 Ada yang melambaikan tangan, Andi. 2541. Silakan Andi. si Pak, saya ingin bertanya, Ya, yang silakan. sebenarnya Videonya kalau dibuka, Dek. Dek, videonya dibuka, Dek. Udah, Bu. Udah ya? Udah. untuk yang di pengerjaannya kan ada next page. Nah, kalau klik Ya. indeksnya itu bisa di-save, Kak? Kalau klik indeksnya, Bisa di apa? misalnya sudah di jawabannya, baru kita tidak klik next page, tapi kita kliknya itu di indeksnya, itu jawabannya tersimpan. Ya, tersimpan. Ya. Jadi Kalau- ya intinya sama seperti luring ya. Jadi kalau kalian sudah jawab, terus kalian pengen loncat ke nomor berapapun itu kan tetap di situ jawabannya. Gitu. Ada lagi? Boleh tanya lagi, Pak? Ya, boleh. Yang fakta integritas itu bentuknya boleh dalam JPG aja, foto gitu, atau harus dalam bentuk PDF? Sebenarnya JPG nggak masalah gitu, tapi lebih baik itu PDF. Sebenarnya JPG nggak masalah Ibu ya, untuk Bu Fonda dan Bu Uci. Nggak masalah ya, nggak masalah. Yang penting benar sudah lengkap ya, sudah lengkap, ada 2 surat dan tanda tangannya sesuai dengan yang diminta. Oke. Kalau terakhir lagi, untuk yang soalnya kalau kita tulis jawabannya itu kan kita backup itu kayak ditulis, lalu tentunya kita disconnect, baru kita masuk lagi. Itu urutan soalnya tuh diubah atau mungkin masih tetap? Tidak. Jadi soalnya itu sudah fix, nomor 1 atau nomor 1, pilihan jawabanmu juga sama. Jadi kalau untuk biologi tidak ada pengacakan soal, tidak ada pengacakan jawaban, dan nah itu tadi benar ya. Jadi kalau misalnya takut koneksi itu tidak stabil, silahkan di backup, ditulis jawabannya di media yang lain. Jadi kalau misalnya nanti ada satu dan lain hal, ternyata jawaban kalian tidak tersimpan, itu kan bisa langsung isi lagi sesuai dengan jawaban kalian sebelumnya, seperti itu. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih juga ya, Andi, sudah diingatkan yang lain. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Ini ada beberapa yang masih belum ngasih nama, mohon maaf, NISN underscore nama. Ada Nokia 601. Coba dikasih nama yang tahu. Yang mau bertanya silakan. Adik-adik boleh sambil baca chat, ada informasi. Nanti setelah sesi untuk pagi hari ini jam 11, kita ada informasi sebelum di-close, ada informasi untuk absensi, kalian bisa sambil ngisi ya. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Silahkan dibuka videonya. Boleh tanya. Nanti kalau lihat video YouTube takutnya masih belum puas bertanya. Nah, ini kesempatannya sudah kita buka untuk kedua kali bertanya dengan tim juri langsung. Ajeng mau bertanya lagi, Ajeng? Ajeng mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Siapa nih? Selindo. Bagaimana caranya fakta integritas bisa sekali upload? Ada yang nggak bisa dengar suara. Ini Ajeng. Di Lindo ya, di Lindo. Oh, di chat ya? Di Lindo. Selido.
Oke. Waktu itu saya sudah upload surat fakta, tapi diketik tadi udah ya. Oke, ada lagi mau bertanya? Masuk. Ya, ini ada yang mau bertanya, ini siapa nih? Animas ya? Siapa nih namanya nih? Silakan, Dek. Dibuka videonya, bertanya, Dek. Ya, silakan. Ayo, silakan. Siapa tadi namanya nih? Animas tadi ya. Animas ya? Siapa sih namanya nih? Nanti kalau kalian hanya lihat YouTube, nggak puas, mau bertanya lagi, udah nggak ada kesempatan. Ini saya buka kesempatan kali ini. Oke, silakan. Ismawati ya? Gemas. Oh, gemas sih suaranya. Oke, silakan. Siapa mau bertanya? Ya, ditanya. Storage. Hakika. Mas Titis mau ngasih lagi nggak masukan? Kenapa? Mau ngasih lagi nggak masukan? Jangan lupa email itu. Ya. Oh ya, mungkin sambil saya ingatkan lagi untuk fakta integritas dalam bentuk PDF, tanda tangan dengan jelas. Karena itu syarat pertama. Syarat kedua, sebenarnya syarat kedua itu lebih, kalau fakta integritas itu nanti ini ya, bakal diakses lagi, bakal dicek lagi. Tapi kalau syarat kedua itu, benar-benar kalau tidak ada itu, teman-teman nggak bisa mengakses sama sekali. Oke, yaitu email. Jadi benar-benar harus diganti. Jadi masuk ke profil. Setelah di profil nanti akan ada beberapa informasi yang harus diisi. Nama apakah sudah benar, kemudian NISN, dan di situ ada kolom email pribadi. Nah, kolom email pribadi itu harus diisi email yang aktif. Jadi jangan sampai misal, oh saya dulu pas SMP pernah bikin email nih, tapi nggak pernah dipakai, jadinya passwordnya lupa. Nah, itu jangan sampai digunakan yang seperti itu. Jadi kalau passwordnya lupa, kalau saran saya lebih baik bikin email yang baru, kemudian masukkan email yang baru itu, dimasukkan di download aplikasi. Join Lara. Join Lara. Makasih Pak. Zahra. Oke. Jadi bisa mungkin nanti emailnya itu yang benar-benar bisa dibuka. Kenapa? Karena nanti kalau sewaktu-waktu teman-teman lupa password itu password baru itu akan di-emailkan ke email kalian. Kalau emailnya nggak bisa dibuka, tetap tidak akan bisa mengakses webnya. Ada yang mau bertanya? Ada? Kalau tidak ada, mungkin saya kembalikan ke Ibu Fonda. Ya, oke. Adik-adik, sekali lagi jangan lupa ya, untuk fakta integritas yang belum mengupload, hari ini terakhir jam 23.00 waktu Indonesia bagian Barat. Jadi kalian bisa menyesuaikan di jamnya masing-masing. Jadi untuk fakta integritas, sekali lagi terakhir tanggal 29 Juli jam 23.00. Ya, terus kemudian jangan lupa sekali lagi banyak sekali yang teman-teman kalian yang lupa soal password atau username menggunakan NISN atau lupa dengan emailnya. Terus juga jangan lupa penulisan email harus benar ya. Dan harus diingat untuk passwordnya email. Jadi nanti kalau kalian lupa, kita membuka melalui emailnya masing-masing.
Ada yang mau nanya lagi? Boleh dibuka videonya, kalau nggak ngerti cara reaksinya, dibuka videonya, kemudian lambaikan tangan kalau mau bertanya. Oh, sinyal. Oh my God, sinyal. Ayo, ada yang mau bertanya lagi? Belum ada. Ini pakai akun kepala sekolah nggak apa-apa, ntar biasa dulu. Oke, adik-adik, nanti kita ada sesi foto ya. Sesi foto. Oke. Oh, ini nih. Ada yang mau nanya? Namanya Jaya Mori Sihite. Oke, Jaya. Jaya, silakan. Jaya udah bisa ya? Kemarin masuk ya? Ke link KSN ya, Nak? Udah ya? Sudah bisa? Belum, Bu. Itu yang saya ingin tanya. Kemarin udah saya buka itu linknya. Sudah coba belum pagi ini? Sudah, Bu. Tapi belum bisa juga login, Bu. Oke, nanti di note lagi ke saya di WA narahubung ya, setelah acara ini ya. Ya, Bu. Masih banyak, Bu. Tapi sudah menggunakan NSN yang dari saya ya? Sudah, Bu. Sudah ya? Oke. Sudah, Bu. Nanti saya note lagi. Ada mau tanyakan lagi, Jaya? Jika berhubung begitu kan, Bu, belum bisa login, terus sementara Ibu tadi mengatakan bahwa pengumpulan fakta integritas itu jam 23.00. Untuk mengatasi masalah itu nanti gimana, Bu? Iya, Pak Titis, mungkin dicoba, bisa dijawab. Oke, jadi kalau misalnya punya teman yang sesama peserta, karena kan Jaya belum bisa download berarti ya kalau bisa belum masuk. Itu bisa minta dulu ke temannya formnya, nanti disiapkan dulu, di-scan, jadi nanti setelah sudah bisa login itu langsung di-upload. Gitu. Oke, seperti itu. Oh ya, kayak gitu aja ya. Jadi kalau misalnya ada teman yang bisa, yang sudah ini, yang juga ikut, nah itu bisa minta ke situ. Atau nanti bisa juga minta ke ini aja, ke teman aja gitu. Oke, jadi siapkan dulu fakta integritas. Kalau sudah siap nanti, jadi kalau misalnya sudah bisa login nanti tinggal upload aja. Oke, jadi oh ya jangan lupa nanti ini ya store, karena kemarin kalau tidak salah itu sudah diberikan NISN yang baru, yang ya maksudnya NISN cadangan, ID cadangan untuk bisa login gitu. Jadi kalau misalnya sudah bisa login dengan itu, langsung nanti ganti username dan ganti email. Oke, biar bisa mekanisme lupa password biar bisa digunakan. Gitu. Oke, aja ya. Iya, Jaya, nanti setelah TM ini kita mulai untuk coba masuk ya ke link kamu ya. Kira-kira setelah TM, kira-kira jam 11:30 kamu coba lagi ya. Nah, yang itu kemarin. Gitu ya. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Silakan yang mau bertanya. Kalau misalkan nggak bisa mengetikkan reaction gambarnya di handphone, boleh dilambaikan tangannya, dibuka videonya yang mau bertanya. Sekali lagi diinfokan, untuk fakta integritas yang belum mengumpulkan, hari ini terakhir jam 23.00, fakta integritas sudah di-upload ke linknya KSN ya. Dan sekali lagi untuk password kalian tolong diganti dengan password yang masih aktif ya. Sekali lagi yang masih aktif, kemudian kalian harus ingat passwordnya email kalian, dan jangan lupa untuk NISN diingat. Sekali lagi NISN bukan MPSN. NISN adalah nomor induk siswa nasional. Kalau MPSN nomor pokok sekolah nasional, ya. Jadi jangan MPSN tapi NISN. Oke. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Kak, aku mau nanya, Kak. Iya, silakan Ruth ya. Iya, Kak. Oke, silakan.
Tadi Kak, pas pengumpulan fakta integritas itu udah saya upload filenya, tapi saya rasa sudah mengupload 2 file, pas saya lihat kembali cuma 1 file yang terupload Kak. Oh, gitu. Kalau bisa, jadi mungkin ini bisa coba diupload lagi. Jadi filenya itu dijadikan 1. Itu sebenarnya lebih aman. Jadi nanti ada 2 halaman. Gimana? Berarti di scan-nya langsung dua-dua aja Kak? Ya, jadi langsung dijadikan 1 file. Jadi 1 file nanti ada 2 halaman seperti itu. Nanti kalau misalnya tidak bisa sedemikian, misal ada 2 file PDF. Itu nanti kamu bisa searching di Google bagaimana cara menggabungkan 2 file tersebut. Itu sekarang udah banyak fitur yang seperti itu. Gitu. Jadi kalau bisa untuk semua ini berarti ya, untuk menghindari ada misal yang satu ke-upload, yang satu enggak gitu. Nah, lebih baik dijadikan 1 file yang nanti ada 2 halaman. Kemarin waktu saya lihat memang ada yang seperti itu, ada yang sudah dijadikan 2 halaman dalam 1 file, ada juga yang file terpisah gitu. Mungkin nanti untuk Loisa Ginting ya, nanti mungkin minta nanti saya biarin aja lah untuk memastikan nanti seperti itu kan saja. Dijadikan 1 file kemudian diupload lagi. Oke Kak, makasih Ya. Kak infonya. Ya. Oke, berikutnya tadi sempat melambaikan tangan Syifa Fauzia. Syifa Fauzia masih ada? Sempat ada minta mau bertanya. Syifa, silakan Syifa. Iya Bu. Mana? Iya. Tempat lahir? Ya, silakan Syifa. Nanti gitu ya. teknis pengawasan saat PSMP berlangsung itu seperti apa ya? Yolanda ya. Nah, bisa diulangi? Belum terdengar. Teknis pengawasan pada saat nanti SMP berlangsung itu seperti apa? Oh, dijawab Ibu Narahubung. Jadi untuk pengawasan, nanti kan memang pengerjaannya kan di rumah. Nah, nanti seperti apa untuk pengawasan? Oke, pengawasan selama kalian melaksanakan seleksi KSNP secara daring sudah ada di dalam buku pedoman kita yang e-book ya, yang sudah kalian baca di web kita, bahwa pelaksanaan harus dilaksanakan di rumahnya masing-masing. Dan untuk pengawasannya kita melibatkan orang tua. Ya, jadi selama pelaksanaan berlangsung, kalian tetap berada di rumah masing-masing, dan kemudian kalau seandainya kalian diminta sekolah untuk berkumpul di sekolah atas permintaan dinas, itu menjadi tanggung jawab penuh oleh Dinas Pendidikan Provinsi dan beserta sekolah. Dan pastinya harus mengikuti protokol COVID, di mana sekolah harus bekerja sama dengan dinas, melibatkan Satgas COVID, Kemenkes, dan instansi terkait. Jadi intinya kami dari Kemendikbud meminta dan memastikan bahwa anak adalah melaksanakan seleksi KSNP daring dilaksanakan di rumah masing-masing. Ya, jadi kalau kalian diminta sama dinas yang bertanggung jawab karena keputusan bukan dari kami. Kami sudah menetapkan seleksi di rumah. Tapi kalau kalian keluar dari rumah berarti tanggung jawab Dinas Pendidikan Provinsi dan sekolah. Gitu ya. Terima kasih, Bu. Dek? Iya, jelas. Terima kasih. Oke, sama-sama. Oke, berikutnya ini ada Yolanda sudah melambaikan raise hand-nya. Yolanda, silakan. Ya, jadi saya mau nanya, kan untuk uji coba biologi sesi 2 kan sudah pas tanggal 27 kemarin. Nah, saya kemarin kan ada masalah, jadi nggak sempat ikut uji coba sesi 2-nya. Buka soalnya tuh belum ada gitu. Jadi bisa diakses ke tanggal 29 ini, Bu. Ya, oke. Jadi untuk uji coba itu sebenarnya masih bisa diakses sampai hari ini jam 5 sore. Jadi bagi yang belum melakukan uji coba pada tanggal 27 atau 28, hari ini masih bisa. Gitu. Jadi sebenarnya memang untuk uji coba itu saya sangat sarankan, jadi saya sebenarnya pengen mewajibkan semua yang ikut itu untuk mengerjakan. Kenapa? Karena itu digunakan untuk memfamiliarkan diri dengan tampilan webnya, yang pertama. Yang kedua, apabila teman-teman sudah berhasil mengakses uji coba kedua, soal-soal uji coba kedua, artinya itu mestinya nanti teman-teman juga sudah bisa mengakses tes KSNP tanggal 10 Agustus.
Gitu. Jadi usahakan semuanya setelah mengupload fakta integritas, setelah update email, itu langsung, walaupun itu tidak dijawab dengan niat gitu ya, untuk uji cobanya. Jadi kalau misalnya sudah bisa masuk ke soal, kemudian bisa submit, berarti nanti mestinya ketika ke SMP itu juga bisa dilakukan hal yang sama. Seperti itu. Itu untuk semua berarti ya. Gitu. Oh ya, itu. Dan kalau misalnya fakta integritas, baik fakta integritas maupun email itu tidak, salah satunya tidak ada, soal itu tidak akan muncul atau tidak bisa diklik, tidak bisa diakses. Jadi memang harus kedua syarat itu tuh harus benar-benar terpenuhi seperti itu. Nah, tapi mungkin ada beberapa kasus di mana fakta integritas itu ada yang upload fakta integritas tapi salah upload misal. Salah upload file sebelahnya ketika akan mengupload. Itu sebenarnya sudah terdeteksi terupload. Tetapi ingat nanti fakta integritas itu akan diperiksa semuanya. Oke. Jadi misal nih, saya ikut ke SNP, kemudian saya salah upload fakta integritas, saya nomor 1 seprovinsi misal. Nah, walaupun saya nomor 1 seprovinsi, karena fakta integritas saya salah, itu saya akan langsung didiskualifikasi. Seperti itu. Jadi, tolong benar-benar diperhatikan. Jangan lupa diberikan materai, tanda tangan dengan sesuai kaidah. Jadi, walaupun, wah, saya ngupload fakta integritasnya itu nggak benar nih, tapi kok saya bisa mengakses soal? Ya, itu bisa mengakses soal, bisa menjawab juga. Tetapi, bisa dipastikan tidak akan lolos kalau misalnya demikian. Oke, jadi saya minta tolong benar-benar berhati-hati, kemudian benar-benar dicek apa yang sudah diupload seperti itu. Oke? Oke, jelas Yolanda? Iya, Bu. Yolanda, kamu udah masuk deh itunya ke link KSNP, udah bisa? Sudah. Sudah ya? Nanti tapi jangan gimana? Tapi nggak bisa terbuka soal saya. Kayak tulisannya sudah tidak tersedia gitu. Gimana, Pak? Oke, kalau tulisannya tidak tersedia nanti setelah ini akan saya cek lagi. Nanti kalau misalnya memang ada kesalahan, oh ternyata memang kuisnya tutupnya kemarin gitu. Nanti akan saya buka lagi bisa. Oke, saya coba sekarang aja. Ya. Oke, siap-siap bertanya Yusuf ya. Sudah angkat tangan. Yusuf ada? Yusuf, tadi sudah mengangkat tangan mau bertanya? Ada. Iya, silakan. Kemarin saya sempat cek ke Naruto. Katanya disuruh isi Suaranya kurang jelas, Yusuf. Ditulis saja mungkin kalau koneksinya kurang bagus di chat. Kenapa? Di Slido boleh. Ya, Yusuf. Ya. Adik-adik yang mau bertanya boleh ya di Selindo, bisa lihat itu di chat. Dan jangan lupa tolong ada link presensi. Host kita Ibu Elok sudah melampirkan link untuk presensi, bisa kalian isi link presensi kalian pada pagi hari ini. Ya. Yusuf, jadi bisa bertanya? Suaranya jelas? Yusuf. Ya. Ya, silakan. Kemarin waktu saya chat ke Naruto, suruh ngisi link yang buat memperbarui peserta itu. Memperbaharui data? Memperbarui yang data peserta itu. Soalnya akun saya yang waktu uji coba tahap 1, waktu uji coba tahap 2 ini nggak bisa dibuka. Oke. Kamu udah masuk dengan mencoba menggunakan NISN dan tanggal lahir? Tanggal lahirnya formatnya DD, MM, YY, Y-nya 4 kali. Jadi tanggal, bulan, tahun. Sudah? Sudah. Terus nggak bisa juga masuk? Iya. Oke, coba kamu nanti chat ke narahubungnya ya, nomor narahubung, kita cek ke aplikasi. Tapi kamu sudah diinformasikan bahwa dari sekolah, kamu lolos yang diseleksi kabupaten kota menuju ke provinsi? Dan sebenarnya waktu coba tahap pertama juga saya sudah masuk. Oh, tahap pertama sudah bisa masuk, kemudian tahap kedua nggak bisa? Iya. Oh, oke.
Coba nanti kamu chat ke narahubung kita ya, nomor narahubung kita biar kita lihat nanti ke data aplikasi kita atau ke sistem aplikasi kita ya. Oke. Oke, ada lagi yang bertanya? Mau nanya Kak, Mon? Mau nanya Kak? Silakan adik, siapa namanya? Ini siapa Mbak? Kurniati, SMA. Kurniati, SMA Pasundan, Tanjung Sari. Mau bertanya, Dek? Oke, siapa nih yang mau bertanya? Saya sebentar. Diki, Wahyudi Simbolon. Diki mau nanya? Silakan, Diki. Dibuka, Diki. Ini belum sempat ganti. Ya, Diki silakan. Oh, kemarin kan ada infonya kalau uji coba KSNP tahap kedua kan tanggal 27. Ya. Oh, saya kan nggak ikut uji coba KSNP yang kedua. Baru saya login, kemudian saya lihat uji coba tahap keduanya, yang ada muncul cuman simulasi KSNP daring, atau itu yang uji coba keduanya, Bu? Oke, jadi untuk uji coba kedua, ya memang judul soal yang tertera di situ adalah simulasi KSNP daring. Tapi itu baru akan bisa diakses ketika, sekali lagi ya, fakta integritas dan email pribadi sudah diupdate. Tuh. Nah, kemudian aksesnya tadi sudah saya perbarui. Sebenarnya kalau di saya sebenarnya masih bisa diakses sekarang. Jadi akses soalnya itu bisa dilakukan mulai tanggal 27 jam 9 pagi sampai hari ini jam 5 sore WIB. Jadi kalau untuk waktu Indonesia Tengah itu sampai jam 6 sore, kalau waktu Indonesia Timur itu bisa sampai jam 7 malam. Nah, kemudian tadi untuk berjaga-jaga, saya sudah perpanjang waktu percobaannya sampai jam 11 malam hari ini WIB. Oke, jadi mungkin tadi ada penanya sebelumnya yang katanya belum bisa akses soal, atau akses soalnya itu sudah tidak tersedia. Itu mestinya sudah tersedia lagi sekarang. Seperti itu. Nah, soalnya memang cuma ada satu ya. Jadi kalau Diki sudah mengupload fakta integritas dan emailnya sudah diupdate, itu mestinya bisa langsung mengerjakan itu. Kalau Diki sudah upload fakta integritas belum? Udah Kak, tapi dipisah antara fakta integritas. Nggak masalah. Yang penting sudah dipastikan terupload itu satu. Kalau email sudah diganti jadi email pribadi? Udah. Kemarin kan Kak saya udah baca petunjuk untuk uji cobanya kan. Bilangnya itu ada 50 soal dan ada pernyataan 4 buah. Tapi setelah saya buka simulasinya cuman ada 40 soal dan hanya ada benar salah setiap satu soal gitu. Oke, ya. Jadi untuk uji coba memang disengaja itu cuma ada. Jadi 40 soal itu sebenarnya hanya 10 ya. Jadi 10 soal. Setiap soal itu ada 4 pernyataan bersalah. Berarti kan 10 kali 4 total ya, ada 40. Oke. Nah, untuk pengerjaannya pun juga dibikin hanya 1 jam. Tapi nanti ketika ujian sebenarnya tanggal 10 Agustus, nanti akan dibuat 50 soal. Nah, karena tidak bisa di setting soalnya itu nomor 1A, 1B, 1C, jadi dibuatnya itu adalah soalnya itu 1, 2, 3, 4. Jadi mestinya ada 50 soal, masing-masing ada 4. Ada 4 pernyataan. Nah, jadi ini nanti akan dibikin ada 50 kali 4 sama dengan 200 soal. Tapi itu sebenarnya sama saja. Cuma nomor 1A itu sama dengan nomor 1. Tertulisnya nomor 1. 1B tertulisnya nomor 2. Nah, berarti nanti untuk 50D itu tertulisnya nomor 200. Gitu. Jadi kalau misalnya Diki ngeklik nomor 101. Nomor 101 itu mestinya nanti itu nomor 26C. Misalnya seperti itu. Jadi sekali tertampil, nomor 26A, tertampil
itu dalam satu halaman itu akan ada 4 soal. Yang mana kalau pada OSP luring itu sebenarnya nomor 1A, 1B, 1C, 1D. Cuma di situ tertulisnya 1 sampai 4 saja. Jadi sebenarnya sama saja seperti itu. Jadi jangan khawatir ya. Loh ini kok cuma ada 40 soal, berarti kan cuma ada 10 soal nih. Nah, itu memang untuk uji coba saja gitu. Gitu ya. Iya, Udah jelas? Udah. Ya. Oke. Oke. Adik-adik, sekali lagi kami ingatkan jangan lupa diisi ya link absensinya ada di chat, itu bisa dilihat informasinya. Ada lagi yang mau bertanya nggak sebelum kita sesi foto? Dan jangan lupa tolong dibuka videonya. Ini nanti kita mau rekam untuk kita sharekan ke YouTube supaya teman-teman kalian lihat. Karena ini beberapa sudah saya lihat sudah membuka video dan dari tadi sudah saya record. Kalian nanti akan masuk ke YouTube loh semuanya. Bangga kan? Jadi biar teman-teman kalian lihat nih motivasinya. Nanti kalau sesi foto bisa ya lambaikan tangannya ya. Oke, ini berikutnya ada yang mau bertanya. Lulu ya, dari Papua Barat. Lulu. Iya, Ibu. Saya mau bertanya, Ibu. Oke, silahkan Papua Barat. Mantap ini. Udah bisa masuk ya, Nak ya? Udah bisa masuk ya? Sudah? Oke, mantap. Oke, silahkan bertanya. Ibu, saya mau tanya. Tadi saya sudah coba untuk mau upload fakta integritasnya sama surat izin orang tua. Tapi nggak bisa-bisa ke-upload. Terus tapi saya coba untuk buka soalnya bisa kebuka. Itu gimana ya, Bu? Kamu udah isi untuk emailnya? Udah diganti email pribadinya? Sudah, Edit Ibu. email pribadi sudah? Sudah? Harusnya bisa itu di bagian bawah itu ada upload file untuk fakta integritas, lihat ada kolomnya. Iya, Ibu, ada tapi tidak muncul untuk ambil filenya, Ibu. Dia tidak ada tempat untuk upload filenya, Ibu. Oke. Mungkin itu yang pertama, kemungkinan ya. Kalau dari saya mungkin itu masalah koneksi pertama. Kalau sebelumnya Lulu sudah pernah ini belum? Sudah pernah upload sebelumnya? Sebelum ini? Sebelumnya? Belum ya? Belum. Ya. Iya. Oke, jadi mestinya kalau belum upload, itu soal itu juga masih belum bisa dibuka. Oke. Nah, jadi nanti mungkin pastikan koneksinya bagus. Nah, kemudian walaupun tidak ada tombol untuk, misal tidak ada tombol untuk choose file, itu sebenarnya bisa di drag and drop. Oke, jadi ya seperti upload pada umumnya, misal upload di Facebook, bisa di drag and drop, atau bisa juga choose file. Jadi mungkin nanti pastikan saja koneksinya bagus. Mestinya ini ya, jadi kalau di menu kan ada tiga menu ya. Paling atas itu announcement, yang kedua itu download fakta integritas kosong, yang ketiga itu bagian upload. Oke. Nah, yang warnanya kalau tidak salah warna ungu kalau tidak salah. Nah, itu klik saja itu. Kalau misalnya kok tidak muncul ini field untuk uploadnya, nah itu kemungkinan besar ada di jaringan seperti itu. Dan pakainya kalau bisa pakainya di laptop ya, pakai di laptop, browsernya itu pakai browser yang umum saja gitu. Misal Chrome, Mozilla itu kompatibel. Bisa aja misal kamu pakai Apple misal. Nah, kalau pakai Apple terus pakai browsernya itu Safari, itu memang tidak kompatibel untuk web ini. Jadi sebisa mungkin pakainya Chrome atau pakai Mozilla gitu. Nanti bisa dicoba lagi ya. Nanti kalau misalnya masih ada kendala bisa menghubungi Ibu narasumber. Oke? Narahubung, sorry. Ya, makasih, Pak. Ya. Oke, berikutnya ada Steven Daniel mau bertanya, tadi udah raise hand. Silakan, Dek. Silakan, Steven. Berikutnya ada siapa nih? Oh. Ini yang 9119 ini namanya siapa ya, Dek? Cewek ini, 9119. Marcella Manikome. Oh, Marcella, oke. Mohon diganti dulu namanya ya, rename-nya ya. Nanti habis Steven boleh kamu bertanya ya, Nak? Iya. Oke. Steven dulu, silakan Steven. Halo, Bu. Iya, halo. Itu kan di tempat untuk tanda tangannya itu kan tertera ada kata-kata Agustus. Jadi itu gimana ya, Bu? Diganti aja, sayang. Agustus diganti Juli. Nggak apa-apa, diganti itu Apa salah dicoret? editing.
Diganti Juli, 29 Juli ya, Nak? Ya, Bu. Oke, ada lagi, Stefan? Oh ya, saya ingin menambahkan kalau misalnya yang sudah terlanjur tanggal 10 Agustus untuk penandatangannya itu tidak masalah ya. Jadi kalau yang sudah terlanjur nggak masalah, kalau yang belum itu bisa mungkin ditulis hari di mana teman-teman di sini upload. Ya, ada lagi Steven? Enggak, Pak. Makasih, Pak. Oke, Steven udah bisa masuk ya ke linknya ya? Ya, udah bisa, Bu. Oke, Marcella, silakan Marcella. Kamu kemarin kalau nggak salah ada trouble ya? Iya, Bu. Waktu uji coba kedua nggak bisa login. Dan apakah bermasalah ketika uji coba pertama tidak bisa tidak mengisi email aktif atau mengisi profil? Nggak masalah. Jadi gini, hari ini kesempatan kamu, kita akan buka terus itu akunnya. Kamu bisa masuk coba ke linknya KSNP dengan menggunakan NISN dan tanggal lahir. Ya, lihat informasinya, cara pengisian tanggal lahirnya DD, YYYY. Jadi tahunnya 4 angka, bulannya 4 angka, tanggalnya 4 angka. Jadi kamu bisa ngisi di tahap kedua ini. Jangan lupa diedit ya. Untuk profilnya ada email pribadi. Tolong diisi email pribadi yang masih aktif dan kamu harus hafal untuk passwordnya. Jangan sampai lupa ya, Nak. Oh iya, jadi Bu kembali lagi menggunakan password. Kamu udah pernah nyoba masuk ke link KSNP pakai password? Passwordnya sudah dirubah. Sudah dirubah. Passwordnya sudah dirubah. Ya, pada saat uji coba pertama. Apakah menggunakan password yang sudah dirubah atau yang pakai tanggal lahir? Marcel sudah pernah merubah passwordnya? Sudah. Oke. Kalau gitu masuk dengan password yang baru. Bisa nggak? Nggak bisa masuk, nggak bisa login. Oke. Coba password yang lama. Kalau misalkan password yang lama bisa masuk, berarti waktu kamu mengganti password yang baru, kamu belum sempat submit. Masih ingat nggak? Iya. Masih ingat nggak password yang lama? Password yang lama tuh NISN, kemudian tanggal lahir kamu. Tapi tanggal lahirnya tulisannya angka semua ya. Tanggalnya 2 angka, bulannya 2 angka, tahunnya 4 angka. Kalau itu bisa masuk, berarti kamu belum sempat submit penggantian untuk passwordnya. Oh iya, Bu. Gitu ya. Dicoba lagi nanti kalau nggak bisa juga nanti coba hubungi ke narahubung ya. Oh iya Bu. Dicoba dulu kan password yang lama ya, Nak? Iya. Terima kasih, Bu. Berikutnya Aura Mona Lisa. Halo gitu. Halo. Iya, silakan Aura. Ini saya mau bertanya. Ini nanti ketika kita sudah mengirimkan ini fakta integritas, apakah ada notifikasi jika fakta integritas itu sudah divalidasi? Oke. Untuk validasi nanti tidak ada. Jadi pastikan fakta integritasnya benar ya. Jadi kalau validasi nanti akan dilakukan kemudian. Jadi oke. Nanti sebenarnya bisa diberitahu, tapi sudah nanti bisa sih, nanti akan saya sampaikan untuk kalau misalnya ada feedback untuk yang sudah valid atau belum gitu. Nah, tapi itu bisa disetting. Tapi sayangnya itu ada 1.500 peserta gitu. Jadi mungkin nanti perlu waktu lebih. Tapi intinya itu namanya benar, nama di fakta integritas ya. Nama, kemudian tanda tangan di atas materai dan surat izin orang tua juga dibubuhkan dengan benar gitu. Jadi kalau selama itu sudah memenuhi, mestinya fakta integritas itu sudah bisa diterima, sudah valid. Oke, jelas Aura? Ya jelas. Ada lagi, Bu. Iya. Nanya. Ini untuk waktu pengerjaan soal nanti di tanggal 10,
itu adakah waktu yang ditetapkan, misalnya harus dikerjakan jam 8, lewat dari jam 8 bisa ngerjain. Oke. Oh ya, tadi saya mohon maaf lupa untuk menyebutkan. Jadi untuk pengerjaan, patokan kita jam 8 WIB ya. Jadi nanti jam 9 untuk waktu Indonesia Tengah, jam 10 untuk waktu Indonesia Timur. Nah, waktunya itu 3 jam. Nah, tetapi soal itu bisa diakses selama 3,5 jam. Jadi misal gini, saya tinggal di WIB, tapi saya telat ngakses jam 8.15. Itu tidak masalah. Saya telat ngakses jam 8.20 nggak masalah. Jadi nanti akan diberikan spare waktu 30 menit. Barangkali telat mengakses soal, pada awalnya telat mengakses soal. Tetapi ketika sudah masuk, misalnya saya masuk jam 8.15. Nah, itu tetap akan berakhir jam 11.15. Oke? Jadi waktu saya ngerjainnya 3 jam, tetapi dibukanya itu selama 3,5 jam. Jadi kalau bisa dimulai jam 8.15, 8.10, 8.20 nggak masalah. Tapi ketika mengerjakan tetap 3 jam seperti itu. Jelas ya, Aura? Iya jelas. Itu kalau udah selesai ngerjain, nilainya langsung keluar nggak? Kira-kira, Bu? Oh, tidak. Kamu kepo ya? Iya banget. Ya nanti kalau pengen tahu nilainya bisa ini diskusi sama guru pembina. Bu, minta pencerahannya, minta kunci jawaban di guru pembina. Seperti itu. Kunci jawabannya jangan ke Pak Titis ya. Jangan ke saya, minta kunci jawaban ya. Oke, sudah cukup Aura? Ya, sudah cukup. Terima kasih banyak, Bu. Oke, ini ada berikutnya temennya Ruth. Oke, berikutnya Ruth Loisa Ginting. Ayo Ruth, mau bertanya apa, Dek? Profil itu, Bu, diminta email pribadi. Setelah saya isi, masih ada tanda seru merah, Bu. Jadi, ada yang harus diisi katanya kan, tapi sudah saya isinya dengan email pribadi yang aktif, Bu, tapi masih tanda seru merah. Untuk tanda seru merahnya itu ada di kolom apa? Di kolom emailnya itu juga? Di email pribadi. Sudah diisi. Jadi kan ada, kalau tidak salah itu ada beberapa tempat, beberapa isian yang ada tanda seru merahnya. Itu yang wajib diisi. Nah, itu dipastikan emailnya itu benar-benar ada. Jadi, siapa tahu itu typo. Misal GMAL misal, gemal atau gemil atau gemial. Jadi pastikan dulu ya. Pastikan emailnya itu benar. Kemudian di kolom-kolom yang lain yang ada tanda merahnya juga itu juga diisi. Itu tanda merahnya di email atau di email yang lain? Di luar kolom itu. Ya, di luar kolom. Jadi atau di isian yang misal contoh nama itu kan sistem wajib kan, kayak gitu. Di mana? Di email pribadi, Kak. Iya. Di Pak. Mungkin ini aja. Nggak ada. Udah coba. Coba kenapa? Sementara kalau pada alamat email itu kan udah benar, Kak. Tapi di email pribadi saya coba nggak masih tanda seru merah. Tanda seru merah. Fauzia. Kenapa ya? Sudah. Gini. Itu sudah dicoba berapa kali, Dek? Sudah berkali-kali, Bu. Sudah berkali-kali. Iya. Udah klik save, klik simpan perubahan. Sudah saya simpan, Kak. Terus saya masuk kembali, masih tetap kayak gitu, Kak. Oh, nggak perlu. Jadi kalau sudah tersimpan, kalau misalnya kamu klik profil lagi, itu dia kosong lagi. Oh, kayak gitu Jadi, ya, Kak. kalau sudah tersimpan, terus sudah upload fakta integritas, coba kamu buka soalnya. Kalau soalnya terbuka, berarti itu sudah selesai. Sudah nggak masalah. Jadi setelah save, setelah simpan, itu tidak perlu ngeklik profil lagi, gitu. Karena kalau setahu saya, ketika di profil lagi itu ada tanda merahnya lagi, gitu. Jadi kalau sudah
save, sudah benar-benar tersave, misalnya sudah diisi, save terus tidak ada masalah. Nah, itu coba kamu akses soalnya bisa atau tidak. Kalau bisa, berarti misalnya sudah tidak ada masalah lagi. Oke, Kak. Jelas? Oke, Kak. Jelas, Ruth? Jelas, Bu. Makasih, Bu. Oke. Ya, berikutnya ini ada Fauzia. Kita tinggal sedikit lagi waktunya. Fauzia Qurratul Auliani. Silakan, Dek. Halo, Bu. Iya, silakan. Nah, jadi gini, Bu. Kemarin waktu saya upload fakta integritas sama surat izin orang tuanya, saya nggak tulis tanggal sama bulan di tempat tanda tangannya itu loh, Bu. Itu harus diganti atau gimana ya, Bu? Ya, tidak apa-apa kalau sudah terlanjur, nggak masalah. Oh, jadi nggak usah diganti ya, Pak? Ya, tidak masalah. Nanti takutnya kalau misalnya diganti malah yang lama terhapus, yang baru nanti malah bisa aja pas koneksinya kurang bagus, tidak terupload. Jadi kalau sudah yakin itu terupload, ya mending pakai yang itu saja. Yang selama masih sudah ada materai, tanda tangan, namanya jelas. Cut, jam 11. Oke. Oke, adik-adik. Cukup ya, gini udah mau jam 11. Boleh dibuka dulu semuanya yang masih pakai video. Belum pakai video, coba tolong dibuka. Mas, Dibuka fotonya, masih ada yang belum dibuka. Ayo, kita mau share ke teman-temannya seluruh Indonesia. Bisa masuk YouTube ini, nanti kalian trendingnya boleh. Maskernya dibuka, saya juga buka. Kalau Lucy boleh dibuka maskernya. Biar kelihatan ganteng dan cantiknya, kita share ke seluruh Indonesia, teman-teman kalian yang belum mendengarkan, bisa sambil lihat foto-foto kalian ya. Oke, ini ditahan dulu ya. Tahan ya. Baru coba. Enggak, maksudnya apa, Pak? Kasih aba-aba aja. Ditahan dulu ya. Oke, dibuka dulu fotonya, videonya. Ini masih ada Yusuf. Oke. Siapa ini? Siapa ini? Ada yang belum kebuka. Ada yang masih belum kebuka. Oke, foto aku yang ngatin ini. Oke, room 1 dulu dibuka videonya, fotonya. Oke. 919 Marcella tadi. Marcella. Ini Irfan, dibuka videonya Irfan. Irfan dibuka videonya. Indonesia dibuka videonya. Kak Titi siap ya? Ini untuk yang halaman pertama dulu ya. Lagi makan nih. Nggak apa-apa. Kak Titi, ready. Senyumnya mana? Kak Titis, Kak Isan senyum. Sebentar, tahan. Sambil aku lihat. Yang senyum didoain lolos. Kelupaan videonya. Sebentar ya, tahan ya. Oke, kita mau ke slide kedua. Kan banyak. Oke, ini masih ada yang belum kebuka. Irfan. Balik ke slide 1. Yang pertama, tangannya yuk. Yuk, tangannya. Semangat. Plus mas juga. Serius loh. Oke. Ini di foto ya, walaupun nggak kerasa. Maskernya boleh dibuka biar kelihatan gantengnya. Itu slide 1 ya? Belum yang kedua. Itu cuma ada 3. Ada 3 room. Oke, sebentar. Nah, yang kedua masih banyak yang Indonesia udah buka. Irfan, Indonesia. Ayo, mana ganteng dan cantiknya kelihatan. Indonesia, Irfan. Temennya udah nungguin nih. Tuh, ada yang udah betulin jilbab. Coba betulin jilbabnya dulu. Senyum dulu. Giginya sudah kering. Irfan. Ayo mana yang cowok kacamatanya diperbaiki dulu biar kelihatan gantengnya. Ayo Irfan, mana Irfan? Irfan, Satria. Skip ya Irfan ya. Irfan skip ya, kayak Indonesia. Yuk, siap. Alvin belum. Alvin Christopher. Nisa, dibuka nak. Alvin Christopher. Nisa, di skip ya. Nisa ya. 1.
2, 3. Wait, tahan. Belum. Next, pakai tangannya, angkat. Tangannya belum ada yang angkat. Lembar kedua, yuk. Yes. Ayo diangkat, kasihan temennya yang udah ngangkat supaya. Ya. Yuk. Oke. 1, 2, 3. Kurniati cantik banget. Alvin, Christopher, boleh dibuka videonya? Irfan, Iqbal, Muarif. Oke, sekarang slide ketiga. Adik-adik, kita ada kontes ya dari foto ini nanti ya. Siapa yang TM mukanya ceria, semangat, kita jadikan kontes nanti. Ada hadiahnya loh. Iqbal, Muarif, dibuka nak videonya. Lewatkan. Yuk, Oke, 1, ini siapa 2, nih? 3. Ini sama Sebentar. Ini nggak ada namanya nih. 00268700063. Oh, sinyal kita. Siap ya. Senyumnya dong. Kurniati kamu senyum terus nih. Masuk terus sih. Nisa, ayo Farnisa, senyumnya mana? Nurul. Yuk, tangannya yuk. Ayo. Yuk, tangannya yuk. Aura kenapa tahu terus ini? Siap. Kok jadi yang ini gue? Kita ulang lagi ya. Ini fotonya. Ya, nah ini fotonya. Kenapa hilang nih? Cuma 2. Sebentar. Ini error nih. Banyak yang di foto soalnya. Tahan ya, sebentar. Connection-nya agak down. 1, 2, 3. Oke. Sudah nggak hafal? Ternyata yang cuma 2 nih yang ini. Ya udahlah, whatever lah. Oke, adik-adik jangan lupa ya absensinya, lihat di chat Zoom chat itu ada absensi, presensi, ringkas kemendikbud.go.id, presensi biologi, tolong diisi ya. Oke. Silakan yang sudah selesai mengisi absensi dan sudah foto. Udah selesai Kurnia, senyum-senyum terus fotonya. Udah selesai fotonya, kamu masih senyum aja. Aura, lagi sekolah ya? Oke, yang lain boleh. Kalau sudah selesai ngisi absensi, boleh leave. Aduh, ada yang baru masuk lagi. Ngisi absensi, boleh leave. Nanti kalau untuk teman-temannya yang sudah ikut KSNP dan sudah mendaftar tetapi tidak bisa ikut technical meeting di pagi hari ini, silahkan diinformasikan. Kita nanti akan buka, akan men-share video pada pagi hari ini, technical meeting pada pagi hari ini. Kita akan share di link YouTube-nya Puspresnas. Terus tadi yang sudah berfoto, yang senyum, yang ganteng, yang sedang ketawa juga, nanti juga akan kita pilih mana yang terbaik, akan kita jadikan juara untuk image kita di saat TM ya. Jadi tadi yang lagi makan kunyah-kunyah keburu difoto ya, mohon maaf. Oke. Terima kasih semuanya, sukses untuk kalian, selamat mengikuti tes seleksi di tanggal 10 biologi. Siapkan diri kalian menghadapi KSNP Daring 2020. Kalau pada senyum sih begitu udah ketepuk tangan. Tadi ada yang makan, ada yang ketawa. Diki, kamu senyum-senyum mulu, Diki. Kenapa, Diki? Ada, Bu.
Oke, ya udah, boleh silahkan yang mau live, silahkan. Selamat melanjutkan aktivitas kalian di siang hari ini. Sukses buat kalian semua, dan jangan lupa tadi yang sudah disampaikan Pak Titis, tolong diingat password, username, dan email pribadi kalian, jangan sampai lupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam bahagia untuk kita semua. Saya tutup ya. Terima kasih, Bu. Ya. Jaga kesehatan ya, jaga kesehatan semuanya. Jangan lupa pakai masker, cuci tangan, dan jangan lupa minum vitamin serta berdoa. Ya, terima kasih, Bu. Iya. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Terima kasih, Bu. Iya. Utamakan kesehatan dan keselamatan. Salam prestasi.